Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan siklus pengeluaran mengenai sistem pembelian. Perkenalkan, saya Fathia Azahra, NPM C101884. Perkenalkan, nama saya Grandis Fidiani Lismaya, NPM C10180063. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia Rahmani, NPM C10180174. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NPM C101829. Selanjutnya, bahas mengenai siklus pengeluaran. Pengertian siklus pengeluaran itu merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan perolehan dan pembayaran barang dan jasa. Aktivitas yang terkait dengan pembelian persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku dalam pertukaran persediaan untuk dijual kembali dengan tujuan menerima uang di masa depan. Kegiatan-kegiatan ini meliputi penentuan apa yang perlu dibeli, kegiatan pembelian, penerimaan barang, dan pembayaran kepada pemasok. Next. Lalu ada aktivitas siklus pengeluaran. Next. Yang pertama, mengenai pemesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Itu merupakan keputusan penting yang dibuat dalam langkah awal, yaitu mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang dibeli. Seperti mengidentifikasi dari pemasok mana yang akan dibeli. Yang aktivitas yang kedua itu menerima dan menyimpan bahan baku perlengkapan jasa. Jadi bagian penerimaan bertanggung jawab untuk menerima kiriman dari pemasok. Informasi mengenai penerimaan barang yang dipesan harus dikomunikasikan ke fungsi pengendalian persediaan agar dapat memperbarui catatan persediaan. Bagian penerimaan bertanggung jawab untuk mengecek dan menerima kiriman dari para pemasok. Dokumen yang dibuat dalam proses penerimaan barang yaitu laporan penerimaan barang yang berupa receiving report. Aktivitas yang ketiga itu menyetujui faktur pemasok. Perusahaan melakukan peninjauan ulang atas faktur yang dikirimkan oleh pemasok kepada perusahaan. Jika sudah sesuai, maka perusahaan akan menyetujui faktur tersebut. Departemen Hutang perusahaan akan menyetujui faktur vendor setelah perusahaan menerima barang. Karyawan accounting mencocokkan dengan faktur vendor, menerima laporan dan formulir pemesanan asli untuk memastikan mereka telah menerima semua barang yang mereka minta dalam pesanan. Karena mereka memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran setelah mereka menerima barang, beberapa bisnis bahkan tidak menunggu faktur untuk melakukan pembayaran. Untuk menyederhanakan proses, bisnis ini secara otomatis menghasilkan faktur untuk vendor mereka setelah mereka menerima semua persediaan pada laporan penerimaan. Aktivitas yang keempat yaitu membayar bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Membayar yaitu untuk mencegah kemungkinan pencurian. Perusahaan umumnya memiliki departemen yang berbeda atau karyawan yang berbeda yang mengeluarkan uang tunai untuk faktur vendor. Terlepas dari siapa yang mencairkan uang tunai, mereka memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk mempelajari, menandai dokumentasi pendukung. Untuk pembayaran, pencair uang umumnya membuat tanda fisik di atas kertas untuk membatalkan dokumentasi. Ini membantu bisnis mengidentifikasi siapa yang telah membayar dan mencegah karyawan dari secara tidak sengaja menduplikasi pembayaran menggunakan dokumen pendukung yang sama. Membayar barang yang sudah diterima, bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar kasir yang bertanggung jawab pada bendahara, bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas pembelian yang telah dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea. Di sini, kami akan menjelaskan flowchart dari CV Karya Wahana Sentosa atau CV KWAS. CV Karya Wahana Sentosa yaitu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, tetapi dalam pengerjaannya dilakukan setelah adanya permintaan konsumen seperti jasa maklor. Berikut adalah bentuk flowchart-nya. Yang pertama itu, alur sistem pengeluaran pada CV KWAS berawal dari pembagian bagian produksi atau PPIC, mendapat surat perintah kerja atau SPK, lalu membuat daftar pembelian menjadi 2 rangkap. Daftar pembelian tersebut akan diberikan kepada bagian keuangan untuk dilakukannya kepada pimpinan. Pimpinan akan melakukan keputusan untuk menyetujui daftar pembelian yang telah dibuat oleh bagian PPIC.
Jika daftar pembelian tidak disetujui oleh pimpinan, maka daftar akan diberikan pada bagian keuangan untuk diberikan kembali kepada bagian produksi atau PPIC agar dilakukan pembenahan. Jika daftar pembelian disetujui oleh pimpinan, maka akan dibuatkan cek. Cek tersebut akan diberikan kepada bagian keuangan agar dicairkan dan dilakukan pengarsipan bersama dengan daftar pembelian rangkap 2. Cek yang sudah cair diberikan kepada bagian pembelian beserta daftar pembelian rangkap 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bagian pembelian akan membeli kebutuhan sesuai dengan daftar pembelian rangkap 1 yang telah diterima tadi. Nah, setelah barang-barang dibelikan oleh supplier akan memberikan nota pembelian, barang pesanan, dan mengembalikan daftar pembelian rangkap 1 ini kepada bagian pembelian. Lalu bagian pembelian akan melakukan verifikasi apakah barang yang dikirim sudah sesuai belum dengan daftar pembelian rangkap 1 tadi. Jika sudah benar, bagian pembelian ini melakukan penginputan data. Selanjutnya, bagian pembelian memberikan nota tersebut kepada bagian keuangan untuk dilakukan penginputan dan pengarsipan. Lalu, daftar pembelian rangkap 1 ini dikembalikan oleh supplier, lalu dikopi dan diarsipkan. Nah, tujuannya itu si kopi daftar pembelian akan diarsipkan itu kepada diberikannya kepada bagian gudang untuk diarsipkan beserta barang pesanan yang akan disimpan di dalam gudang. Bagian pembelian juga membuat dokumen daftar persediaan yang nantinya akan diberikan kepada bagian produksi atau kepada bagian PPIC untuk diarsipkan dan dilakukan verifikasi. Nah, tujuannya untuk apa sih? Dokumen daftar persediaan ini fungsinya untuk memberikan informasi bahwasanya bahan baku yang sudah tersedia dan siap digunakan ini untuk proses produksi selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nuranisa. Lalu yang selanjutnya ada internal control. Yang pertama ada internal audit. Internal audit ini dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan, fungsinya untuk menjaga kualitas kayu, karena di perusahaan ini bahan baku utama produksinya itu adalah kayu, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Untuk yang kedua, pencatatan persediaan bahan baku. Untuk pencatatan di sini dilakukan oleh bagian pembelian. Fungsinya untuk memberikan informasi mengenai persediaan bahan baku yang tersedia di gudang dan siap digunakan untuk proses produksi. Untuk yang ketiga, SOP. SOP diterapkan di sini agar seluruh karyawan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk dengan siklus pengeluaran, yaitu direktur, divisi keuangan, divisi pembelian, divisi PPIC, divisi gudang bahan baku. Untuk yang keempat, ada hari pengajuan pembelian bahan baku. Perusahaan CV Karya Wahana Sentosa di sini menerapkan hari Selasa dan hari Kamis, di mana seluruh bagian dalam perusahaan dapat mengajukan daftar pembelian kepada keuangan untuk mengadakan penggandaan barang. Fungsinya agar bagian keuangan dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Untuk yang terakhir ada penyimpanan seluruh dokumen. Seluruh bagian di dalam CV Karya Sentosa ini mendapatkan instruksi dari pimpinan perusahaan wajib menyimpan dokumen terkait dengan perusahaan. Fungsinya agar data induk yang dibuat itu akurat dan valid. Bagian keuangan menyimpan dokumen yang berkaitan dengan keuangan perusahaan seperti cek, daftar pembelian, nota pembelian, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.